Itu saya dipiting oleh orang yang tingginya di atas 170 cm, badannya lebih besar dari Bang TIJ. Itu dipiting sampai saya teriak, saya nggak bisa napas. Ada semua warga yang melihat histeris, takut saya mati. Apa mau kapan lele modar pora. Kenapa ya kok saya berkomentar seperti itu? Karena Lubis itu salah satu provokator ulung. Sebetulnya netizen ini ketipu. Netizen ini kan ikut berkomentar ketika ada framing. Seolah-olah ini pribumi sama Ba'alawi, antara budak Ba'alawi sama pribumi. Ini kan penipuan, ini pepesan kosong. Ini permasalahan si Lubis itu sudah lama. Ya. Si Lubis 212 ini dulu ini memang kabur-kaburan karena membuat sebuah ujaran kebencian, provokasi. Lalu siapa si Lubis ini? Lubis dulu itu pengikutnya Bahar alias Al-Habib Bahar bin Sumaid. Dulu itu pengikutnya Bahar. Mungkin entah ada konflik apa di internal mereka sehingga dia menjadi barisan sakit hati. Lalu setelah itu dia sama TIJ alias Ketek Pos Ronda itu bersatu. Dulu punya sahabat namanya itu Habib Ja'far Shodiq Al-Atos, yang dulu pernah saya kantor sampai proses hukum karena dia menghina presiden saya atau Pak Jokowi. Bersatulah si Lubis, terus si Habib Ja'far Shodiq Al-Atos sama si TIJ yang saya sebut Ketek Pos Ronda dari Aceh, itu oknum dari Aceh. Nah, ini permusuhan awal sebelum ramai terjadinya soal nasab. Ya mungkin karena dulu itu bertiga itu si Ja'far Shodiq ya, Habib Ja'far Shodiq yang pakai pedang dulu ngancam Jokowi itu, Lubis itu bersatu sama TIJ. Biasa. Lah entah ada konflik apa, mungkin bagi-bagi kuenya itu nggak rata. Seolah-olah mereka dirugikan sama Habib Ja'far Shodiq. Ya, pas terakhir itu dulu itu pas datang di tempat ngaji di tempat Ujang Bustomi. Ini dunia pencot saya tahu. Lalu akhirnya bercerai sudah Habib Ja'far Shodiq Al-Atos bersama TIJ dan si Lubis ini. Lah lalu entah TIJ kan dari dulu kerjaannya begitu ya sama si Lubis itu ya. Dia framing, dia pandai memainkan undang-undang ITE. Dia fitnah sana, fitnah sini dengan narasi-narasi tetapi menghindari daripada delik hukum. Lalu adalah yang namanya Habib Alwi. Habib Alwi yang tidak berdosa apa-apa. Yang insya Allah Habib Alwi itu orang baik sebetulnya. Dihujat-hujat, dibawa-bawa, ditantang-tantang, pokoknya macam-macam. Nggak ngerti apa-apa itu. Sama TIJ. Akhirnya TIJ disamperin di Aceh, terjadilah penangkapan TIJ di Polda Aceh, akhirnya digunduli. Lah, karena Habib Alwi ini dekat sama Habib Umar juga, Umar Lampung ya, Umar Lampung. Saya dalam hal ini sih sebetulnya tidak membela siapa-siapa, karena satu sisi Umar ini saya tahu dia orang FPI saat itu juga saya kanter karena untuk pembubaran karena menjadi ormas yang ekstrim ya. Satu sisi si Lubis dan TIJ ini di dunia pencot, dunia perdukunan, ngurusi urusannya Idris, Samsudin dan lain-lain ya. Sering nyerang-nyerang ya. Orang Jawa, Gus itu katanya dukun semua gitu. Macam-macam lah mulutnya si TIJ sama si Lubis itu. Senang sekali mengecilkan orang Jawa. Lah,
Dari pertikaian itulah ada si Umar, ada Habib Alwi. Habib Alwi yang nggak ngerti apa-apa disangkut pautkan. Akhirnya dia digunduli di Polda Aceh, sedangkan Lubis sebagai provokasir pemain ulung di bawahnya di belakang TIJ ini kabur ceritanya. Dicari keberadaannya nggak dapat. Terus provokasi itu sebetulnya internal. Tidak lama muncullah ada kasus tentang habaib. Ada oknum, ada pembahasan tentang Ba'alawi. Ditumpangilah semakin bersemangatlah TIJ dengan si Lubis untuk menggoreng bahwa Habib Yahudi lah, Habib inilah, membentur-benturkan semua dipukul rata. Habib pokoknya Indonesia mau diyamanisasi lah, segala macam bentuk-bentuk provokasi itu dilakukan. Saya itu hanya mengamati saja apa yang dilakukan mereka ketika mereka mengkanter oknum Habib, saya setuju. Tetapi ketika bikin provokasi, semua jamak habaib semuanya itu digoreng, difitnah, ini segala macam, dibentur-benturkan, diadu domba dengan ulama, dengan kiai. Saya di situ tidak sepakat. Jadi kalau seandainya ada netizen yang saat ini itu framingnya ini kan pembahasan nasab digabungkan dengan kejadian si Lubis kupingnya pedot. Tentang si Lubis yang telinganya itu pedot. Nah, katanya pedot berdarah atau apa itu. Karena jatuh atau karena dikeroyok, wallahu alam, saya tidak tahu itu ya. Yang jelas aku cuma mau sampaikan sama kamu, bis, kapokmu kapan bis. Semua itu yo karena perilakumu, karena kelakuanmu yang memprovokasi. Mulutmu itu nggak bisa didengar. Mulutmu itu provokasi terus dan kupingmu itu nggak pernah bisa dengar. Kalau kupingmu sekarang itu berdarah, ya wajar. Protol kupingnya. Kupingnya ngomongnya protol, cowek. Jadi saya sampaikan sama Lubis, kapokmu kapan bis. Kowe bersyukur untungnya kowe durung modar ya. Makanya cepet-cepet tobat, ini teguran lah ya. Urusan hukum sih ya saya silakan aja. Karena nanti kita tinggal tonton saja hukum yang mana yang benar ya. Tapi kalau seandainya dari pihak yang sana salah, ya mungkin kalau ada kekerasan salah ya. Tapi entah kejadiannya seperti apa, ya biar hukum yang berbicara. Tapi dalam hal ini Lubis seandainya dikeroyok ya aku ya yes, manut-manut aja lah, cocok ya, hitung-hitung buat shock terapi aja hukuman. Jadi yang menjadi korban itu akhirnya netizen ditarik ke urusan bab Ba'alawi, kasus nasabnya Kiai Imad. Terus ada Gus Fuad, ada yang lain-lain yang dulu itu sempat saya ramaikan. Akhirnya ini dikaitkan dengan perihal itu, seolah-olah budak-budak Habib, seolah-olah pengikut habaib ini sedang mengkeroyok, menggeruduk pribumi, seolah-olah seperti itu supaya apa? Sara ini biar cepat terjadi, biar rame, biar konflik gitu. Saya tahu tujuannya kemana. Komentarnya apa? Ada asu teriak asu. Jangan nesu-nesu. Remo aja sok paling bener. Wes cukup. Arya lagi gemblung ya. Iya, tidak apa-apa ya. Wes sing ngucat nggak apa-apa, banyak tidak apa-apa. Aku udah biasa. Yang jelas aku harus menyampaikan apa adanya. Akhirnya pembahasan nasab tentang tesis, tentang orang-orang yang saat ini sudah antipati, netizen termasuk yang sudah antipati terhadap Habib berkahnya nonton konten-konten pernasapan dan kuburan palsu. Akhirnya banyak yang mabuk dan ini dikaitkan dengan kasus si Lubis, bahwa seolah-olah ini akan dikembangkan di media sosial, akan dibesar-besarkan bahwa seolah-olah budak Ba'alawi mengkeroyok orang pribumi, seolah-olah seperti itu. Nanti yang distigmakan, yang digoreng begini nanti. Ini orang-orang Ba'alawi ini, orang-orang Yaman nih begini. Itu sudah pasti. Saya tahu itu. Kekerasannya saya tidak setuju. Tapi apa yang telah dilakukan sama Lubis, sama gerombolan-gerombolan ini yang mengadu domba, yang menghina Habib Lutfi,
yang menghina Habib-Habib yang alim, yang NKRI digoreng semua, dibentur-benturkan sama kiai, saya setuju. Saya setuju. Ya, kekerasannya saya tidak setuju, tetapi untuk pelajaran si Lubis saya setuju. Polri yang profesional, bapak-bapak kepolisian yang profesional. Ini syarat, jangan dibiarkan saja, jangan didiamkan. Ini hidayah buat si Lubis. Saya sampaikan, saudara-saudaraku pribumi, jangan mau segelintir manusia kecoa itu yang nyari duit di YouTube, kalian gampang dibodohi, dimanfaatkan hanya untuk sara. Dulu Indonesia mau dicinaisasi sama kelompok-kelompok ini, sekarang ganti, mereka mengatasnamakan ngefans sama Wali Songo, memusuhi Habaib. Ini kelakuan-kelakuan ditumpangi oleh orang-orang kelompok Salafi Wahabi. Hati-hati. Desainnya apa? Mereka ingin mengurak-ngarik Habaib dari NU, ingin memisahkan. Ya. Kalau ada yang tidak setuju dengan omongan saya, kalian kalau nggak setuju dengan omongan saya, ketemu aja sama saya. Tak pitingi siji-siji. Yakin, saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Ini orang-orang ini, lihat di story lah channel-channel orang-orang itu. Kerjaannya hanya sara, bikin provokasi, bikin ujaran kebencian. Ini bukan masalah sepele kalau sudah nyampe sara-sara begitu. Pakai Yaman, Indonesia mau diarabisasi, orang Arab di Indonesia, orang keturunan dicap sebagai orang Yahudi. Ini jangan pura-pura kalian budek, jangan pura-pura buta. Bapak-bapak kepolisian, Polri khususnya, jangan diam, lihat sebab musababnya seperti apa. Hidayah, soal kekerasan saya tidak sepakat. Soal proses hukum itu ada hak oleh mereka, orang-orang yang memiliki hak untuk memproses hukum secara adil seadil-adilnya. Kalau untuk Lubis, kapokmu kapan bis, kapokmu kapan. Ini kasus tidak ada kaitannya tentang pribumi dengan Ba'alawi, tidak ada. Lo mungkin kalau pengakuannya Lubis dipiting ini, yang meeting paling itu ya orang pribumi, ya orang-orang pribumi sama. Tetapi nggak ada kaitannya antara kasus Lubis dengan urusan pernasapan, nggak ada. Itu udah dari dulu, udah lama. Ojo etok-etok micek, ojo etok-etok budek. Jangan keracuni hanya gara-gara konten. Mumpung belum imsak. Berapa ini, jam berapa? Jam 4 sedikit lagi. Kualat kowe ya. Kualat dong, sing kualat iki lho, kowe sing mbok sembah-sembah ket biyen iki lho kualat. Kamu menghujat saya, kamu tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Hidup saya itu tenang, merdeka. Banyak umat membutuhkan saya. Alhamdulillah. Lah yang kamu kata-katakan, yang kamu sembah-sembah, yang kamu puja-puja, yang kamu dukung, digunduli di Polda. Kapokmu kapan cit. Saya orang yang paling tidak takut dibully sama netizen asal itu urusan kebenaran. Saya biasa melawan arus. Nek trimo dapuranmu, dunia pencot rene tak pitingi siji-siji modiar kowe.